Saatnya masyarakat menahan diri dan tetap di rumah saja selama 2 pekan ke depan, karena bila tidak dan terbukti melanggar protokol kesehatan selama PPKM darurat akan ada sanksi yang menanti. Mulai dari sanksi sosial di tempat hingga sanksi pidana penjara. Jangan main-main saat PPKM darurat se-Jawa Bali yang berlaku mulai besok 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. Hal ini karena pelaku pelanggaran protokol kesehatan saat PPKM darurat berlaku dapat dikenakan sanksi tegas di berbagai sektor, termasuk terkait penyebaran berita palsu atau hoax selama pemberlakuan PPKM darurat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan menyatakan pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Undang-undang yang terkait dengan masalah penegakan protokol kesehatan pandemi itu adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Kemudian Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular. Semua itu ada sanksi pidananya. Di antaranya kalau seandainya terjadi kerumunan, membuat kerumunan besar yang membuat yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan sehingga terjadi penularan, nah itu dapat dikenakan pidana. Bahkan pidananya cukup lama waktunya. Tak hanya pelaku pelanggaran, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahkan menyebut seluruh pejabat daerah harus melaksanakan PPKM darurat di wilayahnya dan melakukan pengawasan. Bila tidak, pejabat daerah yang bertanggung jawab akan disanksi, mulai dari sanksi administrasi hingga pencopotan jabatan. Luhut bahkan menyebut Kejaksaan Agung akan melakukan sanksi pidana penjara bagi kepala daerah yang melanggar. Saya hanya minta terus payung hukum yang dibuat instruksi Mendagri yang besok akan dikeluarkan. Itu isinya seperti yang tadi kita umumkan jam 1 siang tadi. Jadi isinya salah satu bagian tadi yang saya bikin bold merah itu, bahwa semua pejabat daerah itu harus melaksanakan itu. Kalau tidak melaksanakan ada sanksinya, mulai dari tertulis sampai kepada tindakan dicopot dari jabatan. Kalau dari Kejaksaan Agung dari Pak Burhanuddin lebih keras, bisa sampai dipidanakan masuk 1 tahun di penjara. Dan saya akan eksekusi itu. Ya kalau nggak mau nyoba-nyoba silakan aja. Pokoknya tidak melaksanakan dengan itu saya akan eksekusi. Nggak ada urusan karena ini menyangkut kemanusiaan, bukan soalnya masalah kekuasaan tidak. Buat saya I'm done. Jadi saya itu hanya mengatakan bahwa ini masalah kemanusiaan, kita harus konsisten pada itu. Dan saya diberikan kewenangan dan saya akan menggunakan kewenangan itu tadi menyelamatkan banyak manusia akibat kecerobohan Anda gitu. Dalam program Sapa Indonesia, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sepakat. Ganjar menyebut banyaknya testing COVID-19, pasokan tabung oksigen, dan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit akan menjadi indikasi performa setiap kepala daerah dalam melakukan PPKM darurat. Ketika rapat dengan Pak Menko kemarin langsung ditegaskan, naikkan testing ya, itu jadikan indikasi performa. Nah indikasi performanya bukan lagi apakah daerahnya merah, kuning, hijau, tapi testingmu berapa? Apakah kamu bisa lakukan atau tidak? Penambahan bedmu berapa? Gubernur Jateng, ente bisa nggak kelola oksigen itu? Terserah caranya, kamu yang pimpin. Maka saya juga lari-lari, salto-salto, silat-silat, bagaimana memenuhi itu. Sementara itu, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto menyambut baik sanksi agar ada kepatuhan pada masyarakat saat PPKM darurat. Pemerintah mencari payung hukum mana saja yang bisa dipakai untuk memberikan punishment. Survei kami menyebutkan bahwa kepatuhan masyarakat ini terjadi karena ada punishment gitu. Ya ini masyarakat Indonesia gitu, dan makanya kemudian ini salah satu yang menjadi pertimbangan menyiapkan punishment dengan mengerahkan lebih banyak para penegak hukum, dalam hal ini TNI dan Polri yang dikerahkan puluhan ribu nantinya di lapangan. Setiap pelanggar protokol kesehatan selama PPKM darurat akan dikenakan sanksi di tempat oleh petugas. Selain itu, ada juga sanksi pidana. Pertama, Pasal 212 KUHP, di mana pelanggar protokol kesehatan yang melawan petugas
bisa dipidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan dan denda. Kedua, pasal 218 KUHP, di mana jika warga berkerumun dan ditegur untuk bubar tapi tidak patuh, maka bisa dipidana paling lama 4 bulan, 2 minggu, dan juga denda. Ketiga, pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Aturan ini menyebut siapa yang menghalangi penanggulangan wabah bisa dipidana penjara 1 tahun dan juga denda. Keempat, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam aturan ini diatur barang siapa yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana penjara 1 tahun dan juga denda hingga 100 juta rupiah. Selain itu, ada pula sanksi yang ditetapkan oleh kepala daerah dalam peraturan daerah. Untuk itu, jangan keluar selama 2 pekan, tetap di rumah, jaga diri, dan jaga keluarga. Tim Liputan, Kompas TV.